Hari Kamis biasanya kalian ngapain? Rebahan? Jangan dong. Bangun sekolah lah. Benar nggak sih kata orang 26 tahun udah harus punya rumah, udah harus punya Ferrari, udah harus punya McLaren. Nah kebetulan ya, di 26 tahun gua udah bisa nih bangun sekolah bareng triliuner. Jadi hari ini gue lagi di salah satu sekolah di daerah Bogor, ya deket Cikeas, namanya Miftahul Falah. Ya, kebetulan gue dikasih kesempatan, ya, thank you banget Ko Andrew udah ngajak gue untuk bantu bangun sekolah ini. Jadi kemarin ceritanya salah satu bangunan di sekolah ini itu sempat roboh ya. Untungnya robohnya itu ketika hari libur. Gue nggak kebayang amit-amit kalau roboh itu ketika hari sekolah, di mana anak-anak lagi belajar. Itu benar-benar nggak kebayang sih. Nggak cuma salah satu bangunan kelas yang sempat roboh ya, kondisi kelas-kelas yang lain juga sebenarnya udah nggak layak ya untuk anak-anak itu belajar. Makanya hari ini kita inisiatif ya, kita mau bantu supaya anak-anak sekolah ini bisa kembali bersekolah di tempat ini. Selama setengah tahun terakhir katanya anak-anaknya itu pindah-pindah tempat. Jadi ada orang tua murid yang mungkin punya musola, punya pesantren, jadinya numpang-numpang gitu, pindah-pindah. Jadi kasihan banget. Bahkan tadi gue sempat ngobrol sama ibu kepala sekolah. Beliau ini ceritanya sampai nangis teman-teman. Gue denger ceritanya ya sampai mau ikutan nangis nih. Teman-teman dengerin sendiri deh. Betul-betul ambruk kok. Ambruk dan tidak bisa kita gunakan. Tapi memang tidak ada satupun bantuan yang kita minta itu yang berhasil. Nih, gue sekalian mau tunjukin ya teman-teman ya. Ini kondisi ruangan kelas yang katanya kemarin itu sempat roboh. Jadi ini area kelas yang kemarin katanya sempat roboh. Sekarang udah kita bangun. Nih teman-teman bisa lihat. Oke? Nah, dan kalau teman-teman lihat di belakang kita ini ada para orang tua murid yang antusias juga membantu supaya sekolah ini bisa segera dipakai kembali. Nah, gue dengar ceritanya mereka itu benar-benar apa ya, terharu, sedih juga sedikit, tapi juga ada sedikit happy-nya karena gini teman-teman, ketika sekolah ini roboh, ya pihak sekolah itu udah coba kontak ke pemerintah daerah atau siapapun lah pihak-pihak yang mungkin bisa membantu, tapi ya nggak ada jawaban. Akhirnya dari orang tua murid itu antusias sendiri untuk datang bantuin ya, ngumpulin puing-puing, terus pas ada kontraktor-kontraktor atau tukang-tukang yang bantu bangun, mereka juga inisiatif untuk anterin kue, anterin makanan. Jadi kelihatan banget kalau banyak tangan-tangan yang pengen sekolah ini itu kembali bisa cepat dipakai oleh siswa-siswa kembali belajar. Jujur pas gue dengar ceritanya ya, satu hal yang kebayang di gue itu adalah gini, kalau di Bogor, di Cikeas, ada satu sekolah yang kondisinya seperti ini, teman-teman kalian bisa bayangin nggak di seluruh Indonesia ada berapa sekolah yang kondisinya sama seperti Miftahul Falah ini. Ini jadi salah satu motivasi juga buat gua ya supaya gue bisa membantu lebih banyak ya sekolah-sekolah yang mungkin kondisinya itu tidak layak untuk dijadikan tempat belajar supaya anak-anak masa depan generasi bangsa gitu loh bisa punya tempat belajar yang lebih layak. Mereka itu cuma mau belajar teman-teman, paham nggak? Mereka cuma mau belajar tapi harus ada tempat yang layak dong. Kalau nggak, siapa yang semangat belajar? Bener nggak? Ya, jadi buat teman-teman di sini, mungkin kalau ada kesempatan, boleh banget juga ya mengulurkan tangan, mau bantu dari segi tenaga atau dari segi dana. Yang penting kita sama-sama gotong royong bisa membantu banyak sekolah di Indonesia kembali beroperasi dengan layak. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya mungkin terima kasih ya untuk tim Habitat yang udah bantu mengadakan ya. Ibu kepala sekolah ceritanya sampai nangis, aku juga terharu banget. Jadi ternyata kondisinya itu salah satu ruangan yang di sebelah itu kemarin roboh, benar-benar roboh. Dan untungnya robohnya itu di hari libur. Dan juga mungkin satu hal lagi, BPKA ini kan harapannya ke depannya mungkin Ko Andrew juga mau banyak sekolah-sekolah lain yang juga bisa dibangun lagi, direnovasi lagi ya. Harapannya ini juga jadi inspirasi untuk semua member-member BBKA lainnya. Semoga ke depannya sekolah-sekolah selanjutnya itu juga bisa dibantu oleh teman-teman semua di sini. Gitu. Paling itu aja. Kita langsung ngecat-ngecat, bangun-bangun. Hari ini jadi Bob the Builder ya. Udah pakai helm gitu ya. Jujur ini pertama kali gue tahu kalau ngecat itu harus ada lapisan dasarnya dulu gitu loh. Gue kira ngecat ya udah ngecat aja. Nah jadi hari ini kita bakal coba ngecat kira-kira
hasilnya bagus apa enggak ya, atau malah nyusahin doang gitu. Tukangnya nanti harus ngecat ulang lagi, nanti kita lihat. Katanya harus di roll gini dulu. Katanya gue kira ngecat itu simple gitu loh. Kayak ngerol gitu, apa sih susahnya gitu ya. Ternyata susah guys. Kayak, nih ya kalian lihat ya. Kalian satu kali ngerol doang nih. Belum lagi yang kayak gini nih, kepentok-pentok gitu kan. Kita harus nyari caranya gimana begitu kan. Nah ini satu kali roll, nggak bakal ketutup semua guys. Nih. Nah dia bakal tetap ada bagian yang nggak ketutup. Jadi kita harus roll berkali-kali. Isi ulang catnya lagi, roll lagi. Dan lu lihat dari tadi gue udah ngecat, baru ketutup segini nih. Lu bayangin kalau misalnya harus seluruh sekolah. Makanya ini butuh bantuan banyak banget orang guys. Nggak bisa yang satu orang kerjain selesai gitu loh. Oke, mantap. Kita lanjut ke ruangan lainnya. Oke, tadi kita udah beres ngecat lantai satunya. Ini kita coba cek lantai 2 kita bisa bantu apa ya guys. Harusnya dari sini kita bisa lihat bagian kelas yang roboh kemarin. Ini kan yang kemarin diceritain kalau di bawahnya itu roboh. Berarti sebelumnya itu genteng ini nggak ada. Makanya bisa roboh. Makanya sekarang ada genteng. Gentengnya baru banget semuanya. Tuh, udah diganti. Dan ini ruangan kelas lainnya yang mau di-cut juga. Jadi hari ini gua nggak sendiri, gua ditemani banyak teman-teman BBKA dari komunitas belajar bareng Ko Andrew. Dan teman-teman jangan salah ya, walaupun kelihatan kayak lagi ngerol cat gini, ini bukan tukang nih guys, ini bos nih guys. Kita coba tanyain, Koh mau nanya dong. Di tengah kesibukannya Kokoh sebagai pengusaha, kenapa hari ini mau menyempatkan waktu untuk bantu ngecat di sekolah ini? Ini lumayan jauh loh, di Bogor gitu. Saya percaya bahwa masa depan bangsa kita kan, saya pebisnis ya, customer saya kan juga di Indonesia juga, dan saya percaya bahwa pendidikan itu adalah salah satu cara yang bisa membantu mereka dan kita semua untuk naik level. Jadi saya merasa sekolah itu penting, ya sekolah bukan cuma konteks guru dan murid, tapi kan juga harus ada gedung yang tempat mereka belajar ya. Jadi ya saya meluangkan waktu supaya ya kita lebih baik aja lah semuanya. Ada harapan nggak kok untuk masa depan dari pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Ya harapannya lebih baik, lebih efisien gitu ya. Kesejahteraan para guru sama kalian lihat begini, seolah-olah semuanya baik-baik aja. Sebenarnya ya di bawah nggak semuanya baik-baik aja sih. Jadi akan lebih baik harapannya. Nah, jadi kita lanjutkan aktivitas kita sebagai CEO yang sedang menyamar. Gua mau interview langsung guru-guru dari Miftahul Falah yang sekolahnya hari ini kita bangun. Kakak-kakak, aku mau nanya dong, bener nggak di sini kakak-kakak guru-guru dari sekolah Miftahul Falah ini? Benar sekali. Pertanyaan dari aku, apa sih harapan dari guru-guru di sini ke depannya setelah akhirnya sekolahnya itu sudah direnovasi gitu? Harapannya sih semoga siswa-siswa bertambah banyak yang ingin belajar di sini dan juga dengan fasilitas yang baik dan nyaman, jadi anak-anak itu lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk belajarnya dan mencapai cita-cita mereka. Gitu. Kok, banyak banget netizen di luar sana yang bilang, ini mah paling cuma buat konten. Oke. Nah, menurut lo gimana tuh? Oke, jadi buat netizen yang berpikir seperti itu, mungkin jawaban gue, ya emang bener kegiatan hari ini itu kita kontenin. Ya, tapi tujuannya itu bukan untuk kita flexing atau kita tunjukin kalau kita itu hebat, enggak. Tapi gue mau bangun awareness kalau misalnya ya di Bogor, di dekat Cikeas, di Gunung Putri, ada satu sekolah yang kondisinya itu tidak layak dipakai untuk belajar anak-anak sampai anak-anaknya itu selama 6 bulan harus pindah ke pesantren, ke musola cuma untuk belajar. Lu bayangin di seluruh Indonesia ada berapa banyak sekolah yang kondisinya itu kayak gini. Nah jadi kalau misalnya dibilang, ini mah berbuat baik tapi dikontenin, ya emang dikontenin. Gitu loh, supaya bisa lebih banyak orang yang tahu, banyak orang yang butuh bantuan kita, banyak anak-anak yang butuh bantuan kita, ya. Dan satu lagi teman-teman, gue percaya ya kalau misalnya berbuat baik di kontenin itu masih lebih bagus daripada lu kagak berbuat baik sama sekali. Kok, daripada bangunan yang lain, kenapa lu malah memilih untuk bangun sekolah? Nah jadi gini, menurut gue tiap orang itu kan punya panggilannya masing-masing ya teman-teman ya. Ada orang yang panggilannya itu di kesehatan, ada orang yang panggilannya itu di pendidikan, ada orang yang panggilannya itu mungkin kayak Bro Jeremy ya dan Pandawara Group itu panggilannya itu di lingkungan ya. Kalau gue sendiri memang panggilan gue dari dulu itu di pendidikan. Kenapa? Karena menurut gue ya
yang namanya satu negara itu nggak akan bisa benar kalau pendidikannya itu nggak pernah benar. Apa sih harapan lu tentang pendidikan di Indonesia ini? Pas banget nih setelah hari ini gue ngobrol dengan beberapa orang tua siswa dan juga kepala sekolah dari sekolah Miftahul Falah ini ya. Satu hal yang gue harapkan itu adalah gue berharap semoga semua anak-anak di Indonesia itu bisa dapat kesempatan belajar dengan layak. Oke, hari ini beres juga guys. Mungkin dalam 2 minggu sampai 1 bulan kita bakal resmikan sekolah ini dan setelah itu bisa kembali dipakai untuk belajar. Ya, jadi buat teman-teman pastikan tunggu update-nya pas peresmian bareng Ko Andrew di sekolah yang kita bangun bareng-bareng.